Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang Research Allocation Graph, mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Rizullah, NPM 200820101003 dari kelas paralel A. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian. Research Allocation Graph atau RAG adalah sebuah cara visual untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya. Graph sendiri atau grafik sendiri itu terdiri dari simpul V atau yang disebut vertex dan arah E atau edge. Simpul V dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama ada P yang terdiri dari P1, P2 hingga P ke N. Himpunan itu terdiri dari semua proses aktif dalam sistem. Kemudian ada R, terdiri dari R1, R2 hingga R ke N. Dan himpunan itu terdiri dari sumber daya yang ada dalam sistem. Begitu juga dengan arah E. Garis dari proses PI ke tipe sumber daya RJ digambarkan dengan PI ke RJ. Itu menandakan bahwa proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya RJ dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis dari sumber daya RJ ke proses PI digambarkan dengan RJ atau PI, itu menandakan bahwa satu anggota dari sumber daya RJ dialokasikan ke proses PI. Dari hal tersebut, biasanya garis PI menuju RJ disebut dengan request edge, dan garis RJ menuju PI disebut sebagai assignment edge. Kemudian saya akan tampilkan notasi dalam Resource Allocation Graph. Yang pertama ada proses. Proses dinotasikan dengan gambar lingkaran. Kemudian ada tipe sumber daya dengan 4 anggota atau yang disebut resource, yang dalamnya ada 4 instance atau anggota. Kemudian yang ketiga ada PI meminta satu anggota dari sumber daya RJ. PI adalah proses. Kemudian ada garis yang menuju ke arah resource, yang artinya proses I itu meminta anggota dari sumber daya R. Kemudian ada PI, gambar keempat ada PI membawa satu anggota dari sumber daya H. Setelah meminta tadi, proses I itu meminta satu anggota dari sumber daya R, sehingga digambarkan dalam gambar seperti itu. Kemudian algoritma Resource Allocation Graph. Nah, untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Klaim proses I menuju sumber daya J atau resource J menandakan bahwa proses PI meminta sumber daya J yang direpresentasikan dengan garis putus-putus. Klaim H akan berubah menjadi request H apabila proses meminta sumber daya. Misalnya, proses PI meminta sumber daya RJ. Permintaan dapat dipenuhi hanya jika mengubah request H PI menuju RJ menjadi assignment H. RJ menuju PI. Tidak menyebabkan siklus pada grafik. Kemudian, jika tidak terdapat siklus, maka alokasi sumber daya menyebabkan sistem dalam state aman. Tetapi jika terjadi siklus, maka alokasi akan membawa sistem ke dalam state yang tidak aman, sehingga proses PI harus menunggu permintaan dipenuhi. Kemudian dari materi tersebut, saya akan membawakan dua studi kasus. Yang pertama adalah berhasil ada deadlock, dan yang kedua tidak ada deadlock. Ini yang pertama. Kenapa di sini bisa menyebabkan deadlock? Jika hanya satu anggota per resource, satu anggota, pasti akan terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu anggota terjadi deadlock, jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Kenapa gambar ini ada bisa jadi terjadi deadlock? Karena siklusnya seperti ini. Proses P2 menuju ke sini, ke resource 3, kemudian resource 3 menuju ke proses 3, kemudian menuju ke
resource 2 kembali, kemudian proses 1, kemudian ke resource 1, kemudian kembali lagi ke proses 2. Itu mungkin terjadi deadlock karena hanya satu anggota per resource. Ini yang kedua, kenapa tidak terjadi resource? Karena ya ini menumpuk, dibagi di sini, harusnya ke sini. Harusnya hanya ada satu aja di sini. Nah, siklus dapat diputuskan dengan cara membebaskan satu resource dari R2. Satu resource 2 ke P4. Jadi siklus ini diputus dan dialokasikan ke proses ketiga. Sehingga siklus menjadi P1 ke R1, P3 ke R2, ke P1. Adanya siklus merupakan syarat perlu, namun bukan merupakan syarat cukup terjadinya deadlock. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.